Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tadabbur surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Itu ayat yang pertama, saya kira tidak perlu kita bahas di sini karena hanya Allah yang tahu artinya. Kita lanjut kepada ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fih. Kitab ini Al-Quran sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Menurut Profesor Quraisy Shihab, kata zalika adalah isyarat untuk jarak jauh. Hal tersebut memberi makna bahwa kitab suci ini berada dalam kedudukan yang amat tinggi, jauh di atas nalar manusia, karena bersumber dari Allah yang Maha Tinggi. Demikian juga kata la raiba. Di sini adalah la nafiyatun lil jinsi, yaitu la yang memberi makna meniadakan segala hal yang dapat menimbulkan keraguan, sedangkan kata raiba berarti keraguan yang dapat menimbulkan kegelisahan. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 2 ini, yaitu ada 5 hadis. Yang pertama adalah hadis riwayat Abu Daud yang artinya adalah, sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan Allah, maka hendaklah kalian mempelajari dari jamuannya semampu kalian. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali Allah, dan dia adalah cahaya yang jelas, obat yang bermanfaat, penjagaan bagi yang berpegang teguh kepadanya, dan keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Ia tidak bengkok sehingga harus diluruskan, dan ia tidak menyimpang sehingga dikecam. Dan keajaibannya tidak pernah berakhir, dan ia tidak memudar karena banyak yang menolaknya. Hadis yang kedua riwayat Bukhari yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis yang ketiga riwayat Abu Daud dan Tirmizi yang artinya Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada pemilik Al-Quran, bacalah dan naiklah ke tingkat yang lebih tinggi, dan bacalah dengan tartil, pelan-pelan dengan memperhatikan tajwidnya, sebagaimana engkau dahulu mentartil Al-Quran di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di surga itu tergantung pada akhir ayat yang engkau baca, sebanyak ayat yang engkau baca. Dan hadis yang ketiga, riwayat At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, yang artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran datang pada hari kiamat, lalu ia berkata, ya Tuhanku, hiasilah ia. Lalu ia dipakaikan mahkota kehormatan. Kemudian ia berkata lagi, ya Allah, tambahkanlah. Lalu ia dipakaikan lagi perhiasan kehormatan. Kemudian ia berkata, wahai Tuhanku, ridailah ia. Lalu Allah meridainya. Lalu dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah ke tingkat surga yang lebih tinggi. Maka ditambahkanlah bagi setiap ayat yang dibaca satu balasan yang baik. Sedangkan hadis yang kelima, hadis riwayat Tirmizi yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 yang serupa. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Penggalan ayat yang kedua adalah hudal lil muttaqin. Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makna huda adalah hidayah, berarti petunjuk yang sudah mencapai kesempurnaan, sehingga Al-Quran tidak sekedar berfungsi untuk memberi petunjuk, tetapi dia adalah perwujudan dari petunjuk itu sendiri. Sedang takwa menurut Quraisy Shihab memiliki 3 tingkatan. Pertama, menghindar dari kekufuran dengan jalan beriman kepada Allah. 2, berupaya melaksanakan perintah Allah sepanjang kemampuannya dan menjauhi larangannya. 3, menghindar dari segala aktivitas yang menjauhkan pikiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menurut Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur, takwa itu adalah
beramal dengan mentaati Allah di bawah cahaya Allah Subhanahu wa taala karena mengharap rahmat Allah. Dan takwa juga adalah menjauhi kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah atau cahaya dari Allah karena ia takut kepada Allah. Menurut Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, hanya orang-orang yang bertakwalah yang dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran. Hidayah Allah hanya dapat diterima ketika manusia itu siap dengan hati yang bersih, tanpa penyakit sedikit pun. Hidayah taufik membuat manusia bersih dari penyakit hati. Mereka akan kokoh dengan keimanan yang mereka miliki. Oleh sebab itu, hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beragamalah yang mendapat hidayah ini. Selanjutnya macam-macam hidayah. Hidayah ini ada 9 macam. Yang pertama adalah hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Inilah hidayah yang paling penting terdapat pada surah Al-Fatihah ayat 6 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Kemudian hidayah mengenal Allah terdapat dalam surah An-Naziat ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Yang ketiga adalah tambahan hidayah bagi orang yang telah mendapat hidayah seperti terdapat dalam surah Maryam ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yazidullahu allazina tadaw huda wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun maradda. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Yang keempat adalah hidayah menuju Islam dan iman. Terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 17, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'ala islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Yang kelima adalah hidayah kepada jalan-jalan kebenaran. Terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 69, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Yang keenam adalah hidayah fitriyah. Hidayah ketika Allah menciptakan makhluknya, terdapat dalam surah Thaha ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Yang ketujuh adalah hidayah untuk memahami Al-Quran. Terdapat dalam surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadzal qur'ana yahdi lati hiya aqwamu wa yubasyirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Yang kedelapan adalah petunjuk mengenal dua jalan, yaitu jalan baik dan buruk. Terdapat dalam surah Al-Balad ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Yang kesembilan adalah hidayah untuk selalu berkata yang benar. Terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hudu ila tayyibi minal qawli wa hudu ila siratil hamid.
dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki kepada jalan Allah yang terpuji. Cara mendapat hidayah. Pertama, menurut Syed Qutb, harus mendekati Al-Quran dengan hati yang tulus sehingga akan terbuka rahasia dan cahaya Al-Quran. Dua, menurut Al-Imam As-Suyuti, dengan cara bersungguh-sungguh dalam beragama. Tiga, menurut Al-Waqi, menuntut ilmu yang benar karena ilmu itu adalah hidayah. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ini ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan mereka selalu menegakkan salat. Kata gaib bermakna hal gaib yang diinformasikan oleh Al-Quran dan Sunnah, dan wa yuqimuna shalah berarti mereka yang melaksanakan salat secara benar dan berkesinambungan. Ayat berikutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Di antara ciri orang yang bertakwa adalah mereka merasakan bahwa semua rezeki yang dimiliki adalah pemberian Allah. Oleh sebab itu ia selalu ingin untuk membagikannya kepada orang lain sesuai yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan yunfiquna menurut Profesor Quraisy Shihab berarti mengeluarkan apa yang dimiliki dengan tulus setiap saat secara berkesinambungan. Ayat berikutnya adalah wallazina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang-orang yang mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran merupakan kewajiban pokok yang harus diimani oleh seorang mukmin. Jika tidak mengimaninya dan tidak melaksanakannya akan mendapat ancaman. Sebagaimana terdapat dalam surah Toha ayat 99 sampai 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq. Wa qad atainaka min ladunna dzikra. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'alahum yaumal qiyamati himla. Demikianlah kami kisahkan kepadamu sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sungguhnya telah kami berikan kepadamu dari sisi kami suatu peringatan. Barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran, maka sungguhnya akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan amatlah buruk dosa itu sebagai beban bagi mereka di hari kiamat. Ayat berikutnya terakhir adalah wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan kepada apa-apa yang diturunkan sebelum engkau Muhammad terhadap negeri akhirat mereka yakin. Selain kepada Al-Quran, seorang yang bertakwa juga dituntut untuk beriman kepada kitab-kitab Allah yang sebelumnya diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Hal itu disebabkan karena kitab-kitab itu juga memiliki ajaran yang sama dengan Al-Quran, sebab datang dari Tuhan yang sama pula, namun penganut-penganutnya lah yang menyelewengkannya sehingga menjadi seperti sekarang ini. Kata yu'minuna adalah pengetahuan yang mantap tentang sesuatu disertai dengan hilangnya sesuatu yang mengeruhkan pengetahuan itu, baik berupa keraguan-raguan dan sebagainya. Ayat yang terakhir adalah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang yang beruntung karena telah menjadi orang yang bertakwa. Sedangkan orang yang beruntung itu akan mendapatkan surga Firdaus sebagaimana dijanjikan Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 10 dan 11. Tema pokok 1. Kumpulan ayat di atas menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa dapat mengambil hidayah dari Al-Quran. 2. Bahwa ciri orang yang bertakwa dalam ayat ini adalah beriman kepada yang gaib, mengerjakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan, selalu beriman dan percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya, serta yakin akan hari akhirat. Demikian ibu yang dirahmati Allah. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.